Apakah memang sudah resmi berpisah? Pasangan publik ini tiba-tiba jadi sorotan setelah muncul pengajuan cerai dan bongkar kabar yang tak terduga. Kita akan bongkar garis besar, apa yang benar, fakta, apa yang hanya rumor, isu, dan apa yang tersembunyi di balik layar. Siapkan diri, karena apa yang akan kita ungkap bukan sekedar gosip biasa, ini soal status, pengakuan, dan mungkin ayub yang tak terduga. Meski publik mengenal mereka sebagai pasangan yang harmonis, sejak beberapa waktu belakangan ada sinyal-sinyal yang mulai muncul. Dia menghapus nama pasangannya dari media sosial, posting-posting berubah nuansa, dan netizen mulai menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Fakta, mereka menikah pada 6 Juni 2022. Namun kemudian, perubahan sikap dan postingan mulai jadi bahan spekulasi. Pasangan ini akhirnya mengonfirmasi bahwa mereka memilih jalan berbeda. Tapi sebelum itu, apa yang sebenarnya berubah? Apa yang membuat cinta yang tampak jadi retak? Kita lihat. Inilah momen ketika spekulasi berubah jadi dokumen resmi. Sabrina Chairunisa menggugat Deddy Corbuzier pada 16 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Gugatan dicatat via e-court. Ini bukan sekadar kabar, ini langkah hukum yang nyata. Pernyataan bersama mereka menyebut, bukan karena amarah atau pengkhianatan, tetapi karena cinta, kejujuran, dan kedamaian. Namun fakta itu menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk kapan semuanya mulai berubah. Lanjut ke bagian berikutnya. Kabar yang paling menggegarkan adalah adanya tuduhan bahwa dalam podcast Denny Sumargo atau biasa disingkat Densu, terjadi pengungkapan mengenai sisi gelap atau aib yang terkait dengan Deddy. Rumor menyebutkan Sabrina lah yang membongkar. Namun, sejauh ini belum ditemukan bukti yang kuat bahwa pernyataan tersebut benar-benar dilakukan atau diterima secara publik. Artinya, ini lebih ke ranah isu dan spekulasi. Namun, karena budaya media sekarang sangat menyukai ekspos rahasia, maka rumor ini dengan cepat meluas. Kita akan cek apa kata data dan apa yang hanya desas-desus. Di satu sisi, fakta-fakta kuat, gugatan cerai telah dilayangkan, pernyataan bersama ada, media sosial sudah memberi sinyal. Di sisi lain, isu-isu seperti aib DC dibongkar di Densu belum mendapatkan verifikasi massal dari sumber yang kredibel. Ini adalah titik krusial. Kita harus pisahkan mana yang betul-betul fakta, mana yang masih di zona kata orang. Ketika kita lihat pernyataan mereka sendiri, mereka menekankan bahwa perpisahan bukan karena konflik besar, melainkan karena pertumbuhan yang berbeda. Jadi, jika ada aib besar, kenapa tak muncul dengan bukti yang jelas? Kita terus ke latar belakang supaya melihat gambarnya lebih besar. Hubungan mereka telah dibangun sejak lama, dikatakan sejak 2014 mereka mulai dekat, menikah 2022 setelah bertahun-tahun bersama. Berita1.com, dalam dunia selebritas, pasangan dengan exposure tinggi punya tekanan ekstra, publik, media sosial, ekspektasi. Bila salah satu pihak merasa jalan hidupnya berubah, risiko retak semakin besar. Di tengah itu, muncul pula tren podcast bongkar rahasia rumah tangga seleb yang kini banyak dikonsumsi publik. Kombinasi inilah yang membuat kasus ini jadi lebih dari sekadar perceraian. Figur publik dengan brand yang kuat, perpisahan ini bisa berdampak pada citra, kanal, pengikut, dan kredibilitas. Untuk Sabrina, ketika ia memilih untuk mengangkat isu atau bongkar narasi, risikonya adalah citra, personal brand, dan masa depan. Bagi publik, kita pun ikut terlibat, mengikuti kisah ini karena kita penasaran, karena apa yang tak terlihat sering lebih menarik daripada yang terbuka. Dan untuk media sosial, rumor bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Sebelum kita bicara soal langkah selanjutnya mereka, kita lihat konteks sosial budaya yang lebih luas. Di era sekarang, satu postingan Instagram yang dihapus, satu akun yang diganti nama, bisa jadi sinyal besar bagi publik. Kita hidup di zaman di mana scroll cepat, clickbait besar, dan teka-teki rumah tangga seleb dianggap hiburan. Dalam kasus ini, perubahan kecil pun langsung ditafsirkan besar. Nama akun diganti, foto-foto dihapus, komentar yang samar. Ini bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang bagaimana tekanan publik bekerja. Apakah perubahan ini sebab atau akibat, dan siapa yang lebih terdampak?
Kita hampir di bagian akhir. Mari kita lihat apa yang bisa terjadi. Dengan gugatan sudah diajukan, proses hukum berjalan. Namun jalan keputusan belum jelas. Kemungkinan konsiliasi, kemungkinan sidang panjang. Jika isu aib benar terbukti atau muncul bukti tambahan, maka publik akan menunggu reaksi besar. Jika tidak, maka narasi beda jalan hidup akan tetap menjadi yang utama. Salah satu yang paling menarik, bagaimana kedua pihak menjalani hidup pasca pisah. Apakah tetap bekerja sama sebagai kawan atau benar-benar menutup bab? Publik akan terus mengamati. Dan bagi Anda penonton, ini adalah momen yang menegangkan. Tunggu saja kejutan apa yang akan muncul selanjutnya. Kesimpulannya, ya, ada bukti konkret bahwa hubungan mereka akan berakhir. Ada gugatan dan ada pernyataan bersama. Tapi isu yang paling sensasional, pembongkaran aib di Densu, masih di ranah spekulasi. Sebagai penonton, kita ditinggalkan dengan pertanyaan, apakah kita melihat kisah nyata atau drama yang dibangun publik dan media sosial? Apakah fenomena seperti ini menunjukkan bahwa hubungan selebritas hanya dipertahankan oleh publikasi? Atau justru bahwa ketika publik sudah terlalu besar, maka perubahan menjadi tidak bisa disembunyikan? Tulis di kolom komentar, menurut Anda, apa yang paling benar terjadi? Dan jika Anda suka video ini, jangan lupa klik suka, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan update terbaru.